Kemiskinan membuat seorang anak tidak dapat meraih pendidikan. Pendidikan bahkan menjadi sebuah kemewahan yang sulit diraih. Keprihatinan akan nasib anak kaum marginal tersebutlah yang menggugah hati Tri Wahyuniati Subali. Wanita yang akrab disebut Bunda Yuni itu lalu mengajak anak pemulung untuk sekolah tanpa dipungut bayaran. Bunda Yuni lalu memberikan pengertian kepada orang tua akan pentingnya belajar dan tidak membiarkan anak mereka bekerja di usia dini. Ibu 3 anak ini memberikan pendidikan gratis dan mendirikan sekolah Merah Putih. Nama Merah Putih dipilih karena warna merah mewakili filosofi keberanian dan putih melambangkan kejujuran. Menurutnya, butuh keberanian untuk menyampaikan kejujuran. Sekolah Merah Putih telah mendidik ratusan anak kaum marginal mulai usia 3 hingga 20 tahun. Mereka berkesempatan mengenyam pendidikan setara dengan paket A, B, C, dan berijazah negeri. Kini, sekolah gratis milik swasta seperti Sekolah Merah Putih seolah menjadi angin segar masa depan bangsa Indonesia. Nasib dan harapan bangsa terletak di tangan setiap anak, yang kaya maupun miskin, dengan kesempatan belajar secara merata. Tim Liputan Berita 1. Ya, bisa seluruh anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, namun mahalnya biaya pendidikan membuat kaum marginal semakin sulit mengemban ilmu pengetahuan dan memperbaiki taraf hidup. Sekolah tanpa dipungut bayaran yang diatur pemerintah juga memiliki kendala daya tampung terbatas. Untuk itu pihak swasta diharapkan dapat menjadi alternatif sekolah gratis dan meratakan kesempatan belajar di tanah air. Lantas apa yang mendorong swasta mendirikan sekolah secara gratis dan apakah kendalanya? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Berita 1 pendiri Sekolah Merah Putih, Ibu Tri Wahyuniati Subali atau akrab disapa Bunda Yuni Subali atau Bunda Yuni saja ya. Iya. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Terima baik. kasih sudah hadir di studio Berita 1. Terima kasih. Yang paling dasar sebetulnya sebelum kita kemudian membahas banyak hal, apa yang membuat Ibu kemudian cukup sangat concern terhadap dunia pendidikan? Sejak kecil saya ingin sekali menjadi guru taman kanak-kanak. Saya senang anak kecil-kecil, walaupun saya anak kecil juga. Sering bermain-main sebagai guru taman kanak-kanak untuk teman-teman, adik-adik, anak-anak yatim piatu yang menjadi anak angkat dari ayah kandung saya dan ibu kandung saya. Saya dibesarkan bersama beberapa anak, saudara saya 4 bersama beberapa anak asuh ayah saya. Mengenai anak yang diasuh di rumah dan dididik, rasanya nggak asing sejak saya lahir. Karena bapak dan ibu saya memang luar biasa, sudah membawakan hal itu sejak saya lahir tahun 50 sekian. Jadi itu sudah mendarah daging rasanya, ya. Dan waktu kecil saya selalu dididik oleh orang tua saya untuk bagaimana kita ini dilahirkan bukan duafa. Kita dilahirkan kelas menengah ke atas. Jadi berarti kita ini mempunyai visi, misi harusnya. Misi hidup itu apa? Ayah saya selalu menyampaikan seperti itu. Saya ditanya, kamu harus punya misi. Kenapa kamu dilahirkan sebagai darah biru, sebagai anak yang lahir dari keluarga yang tidak duafa? Saya bilang, berarti kita harus memberi dong ya Pak ya. Saya sampaikan seperti itu. Berarti kita harus benar-benar bagaimana berusaha untuk hidup tidak sendirian, tetapi hidup untuk orang banyak. Itu yang dididikkan setiap saat oleh orang tua saya. Dan orang tua saya itu kalau mengajarkan, itu selalu saya catat. Dari kecil saya punya diary, jadi saya catat. Saya takut seolah-olah esok hari saya kehilangan bapak dan ibu saya. Jadi saya takut kehabisan ilmu. Jadi itu. Sehingga kemudian sudah tertanam dari kecil dan memang sudah memiliki niat untuk mendedikasikan diri untuk dunia pendidikan di Indonesia. Tantangan lainnya tentu saja ini tidak mudah ketika akhirnya mengajak anak-anak kaum marginal ataupun anak-anak jalanan untuk bisa sekolah. Mereka datang, ini menjadi satu hal yang sangat baik. Namun untuk memelihara minat mereka untuk terus belajar, ini menjadi tantangan tersendiri. Sulitnya apa ataupun ceritanya apa waktu itu? Memang betul, sangat sulit memang. Banyak teman-teman yang datang kepada saya, bagaimana caranya bisa mengumpulkan segini banyak dan mau sekolah. Saya pikir ini semua
tidak akan luput dari proses hidup seorang manusia yang dilahirkan. Ya. Menurut agama saya, 5 juta tahun sebelum kita lahir, sudah ditentukan mau jadi apa sesungguhnya. Jadi kalau saya memang sebagai pengasuh anak-anak seperti itu, ya berarti saya memang ditakdirkan untuk menjadi pengasuh anak-anak tersebut. Ya. Pengasuh bukan berarti saya dibayar oleh orang untuk menjadi pengasuh. Itu bukan. Kalau saya dibayar oleh orang untuk seseorang untuk menjadi pengasuh anak-anak, Ya. berarti nggak mungkin saya dilahirkan dari rahim bapak dan ibu saya. Tidak mungkin. Karena saya dilahirkan dari rahim ibu saya dan bapak saya, otomatis saya bukan pengasuh seperti itu. Jadi saya harus mengasuh all out, memberikan seluruh ilmu, pengetahuan, tenaga saya dan seluruh harta kami untuk mereka. Itu yang merupakan suatu visi, misi. Sehingga kesulitan apapun oleh Allah akan diberikan jalan keluar yang diridhoi. Itu yang saya yakinkan. Untuk memelihara minat anak-anak ini, ada atau tidak cerita misalnya ibu sudah berhasil mengajak mereka untuk sekolah, namun kemudian karena mereka minatnya tidak terlalu kuat, hanya beberapa bulan saja lalu mereka keluar gitu. Pernah terjadi seperti itu dan apa yang ibu lakukan waktu itu? Barusan saja, barusan aja beberapa hari yang lalu. Saya mendengar Ardi, anak kelas 1 SD, ya, anak itu pinter, wajahnya cakep sekali, anak pemulung juga. Ibunya sudah meninggal, ya, setahun yang lalu. Kemudian tidak sekolah lagi, saya cari kemana ini Ardi, ini anak yang suka saya di teras, saya ajari bagaimana budi pekerti, bagaimana harus bilang tidak aku tetapi saya, membiasakan diri mengucapkan saya, jangan aku. Nah, mana ini Ardi? Saya mendapat berita dari gurunya bahwa anak ini sudah nggak sekolah lagi. Kenapa? Karena dilarang oleh ayahnya untuk sekolah. Kenapa? Ibunya sudah nggak ada, dia harus ngasuh anak dan harus membantu amplas Suatu. Amplas apa barang-barang pulungan itu tadi supaya dibersihkan. Seketika itu juga saya nggak tahan karena saya sedang mempersiapkan untuk khitanan yang kemarin kami laksanakan, khitanan untuk anak-anak yatim kami yang tinggal di rumah kami dan yang di luar. Akhirnya saya minta tolong kepada salah satu daripada yang membantu saya di Sekolah Merah Putih, Mbak tolong sekarang juga kejar ke RT-nya. Bagaimana caranya anak itu bisa kembali? Kalau memang tidak kesana kemari itu ada ongkosnya atau jalannya terlalu membuat dia males, tolong sampaikan pada RT dan bapaknya, menyadarkan bapaknya. Wajib belajar, wajib. Jangan anak itu nanti seperti bapaknya lagi. Dan berhasil silakan, atau tidak upayanya kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini, Bunda Yuni. Kita harus jeda sejenak. Kami menampung anak-anak di rumah. Baik, ya pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut, tetap di tempat Anda.